Teman-teman, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru sekali. Seperti apa keseruan dari alur cerita film yang satu ini? Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film akan kita buka dengan memperlihatkan seorang pria yang kita sebut namanya sebagai Forrest Gump. Dan di sini terlihat Forrest sedang duduk dan menceritakan kehidupannya kepada orang-orang yang sedang duduk di sampingnya. Dan ketika Forrest kecil, dia memang sudah divonis oleh dokter pribadinya kalau dia akan kesulitan untuk berjalan kaki karena dia telah menderita kelainan. Dan hal itu juga memaksanya menggunakan sepatu khusus untuk bisa membantunya berjalan kembali. Dan itu juga membuat ibunya kasihan kepada Forrest, dan semenjak saat itu dia merawat dan membesarkannya dengan kasih sayang. Sesampainya di rumah, Forrest bertemu dengan pria yang pandai bermusik, dan di sini dia itu adalah musisi terkenal tetapi dia tidak tahu. Dan ketika sedang makan malam, ibu Forrest pun melihat anaknya yang sedang berjoget dan diiringi oleh musik, dan ibunya juga kaget karena melihat Forrest yang berjoget dengan sangat aneh. Dan kemudian pada esok harinya ketika Forrest dan ibunya berbelanja, mereka melihat pria itu tampil di televisi dan dengan tarian yang sama ketika lihat jogetannya yang kemarin. Dan ibunya juga kesal sekali dan mengatakan kalau tarian itu memang tidak pantas untuk dipertontonkan. Dan ketika pada esok harinya dia datang ke sekolah dan bermaksud untuk mendaftarkan Forrest, tapi saat itu kepala sekolah pun mengatakan kalau Forrest memang tidak pantas untuk sekolah di sana. Dan kepala sekolah juga telah menjelaskan kalau Forrest ini tuh IQ-nya rendah. Dan ibu juga berusaha untuk meyakinkan kepala sekolah kalau anaknya ini tidak seburuk yang dia pikirkan. Dan pada akhirnya ibunya telah berhasil dan Forrest juga bisa sekolah. Pada keesokan harinya, ibunya pun menemui Forrest untuk berangkat, dan sampai busnya itu datang. Dan di sini ketika dia melihat memang tidak ada satupun yang memberikan tempat duduk kepada Forrest, dan Forrest yang kebingungan juga tiba-tiba dipanggil oleh salah satu teman. Dan di sini dia mendapatkan tempat untuk duduk dan temannya mengajaknya berkenalan, dan temannya itu bernama Jenny. Jenny ini adalah perempuan yang memang sangat baik hati, dan dia adalah orang yang pertama kali dia ajak ngobrol selain dengan ibu. Dan semenjak hal itu Forrest juga telah memiliki teman, dan sepulang sekolah Jenny mengajaknya untuk bermain ke tempat favorit, yaitu pohon besar yang berada tidak jauh dari rumah mereka. Dan tanpa disadari, hari mulai larut dan Forrest bergegas untuk pulang ke rumah. Tetapi Jenny juga telah meminta kepada Forrest untuk tetap tinggal bersamanya sebentar lagi, dan Forrest pun mengiyakannya. Pada esok harinya ketika Jenny dan Forrest sedang jalan-jalan, 3 teman juga datang dan membuli Forrest dan melemparkan batu hingga kepalanya pun berdarah. Dan Jenny yang ada di sebelah pun langsung menyuruhnya untuk berlari sekencang-kencangnya. Dan tiba-tiba Forrest yang memang tidak sadar karena saking takutnya dengan kejaran temannya membuat alat yang membantunya berjalan hancur lebur. Dan Forrest kaget karena dia bisa berlari. Dan seperti orang biasa, sejak saat itulah Forrest juga tidak menggunakan alat bantu itu, dan dia mengajaknya bermain. Forrest dengan kencang berlari menuju rumahnya, dan Forrest pun mendengar dari suara belakangnya.
Dan Forrest pun juga menghampiri suara itu yang ternyata itu memang Jenny. Dan perlu mereka mengobrol, tiba-tiba ayahnya Jenny keluar dan mengejar mereka berdua. Dan dia mengajaknya untuk berlari dan bersembunyi di kebun. Dan Forrest bertanya kepada Jenny, dan kenapa bisa ketakutan? Jenny menjelaskan kalau dia takut kepada ayahnya karena sebenarnya Jenny sering dipukul dan dimarahi oleh ayahnya. Dan berbeda dengan ibunya Forrest yang selalu menyayanginya. Dan ayahnya Jenny juga adalah seorang pemabuk berat, tetapi dia juga memiliki perkebunan yang begitu banyak. Saat mereka bersembunyi, dia meminta Forrest untuk mendoakan dirinya agar suatu saat dia menemukan kebebasannya. Dan singkat cerita, dia sudah remaja dan dia telah memasuki bangku SMA. Suatu hari saat dia memang berjalan pulang sekolah, tiba-tiba saja kejadian saat di Forrest pun terulang kembali. Dan 3 teman datang dan mengejarnya dengan sebuah mobil dan dengan bermaksud untuk menabraknya. Dan persis ketika dia di SD dan Jenny yang di sampingnya mengatakan kalau tanpa berpikir panjang, Forrest pun juga langsung berlari sekencang-kencangnya. Dan meskipun dia berlari dengan sangat kencang, ternyata dan dia pun hendak tertabrak dan Forrest pun belok ke arah kanan dan melompat masuk ke sebuah lapangan. Dan ternyata lapangan itu ada pertandingan football. Ketika Forrest yang ketakutan itu pun langsung berlari dengan cepat sehingga dia masuk ke tengah lapangan. Dan ketika kencangnya, Forrest pun langsung menyalip pemain football profesional. Dan melihat kecepatan lari dari si Forrest itu, sang pelatih pun memang tim profesional kagum dan terkejut dan membuatnya bertanya kepada penasehatnya siapa orang tersebut. Dan di sini dia pun berlatih latar belakang dan siapa Forrest sebenarnya. Dan singkat cerita, dia sudah lulus SMA dan di sini berkuliah di universitas. Dan mengetahui dia kuliah di sana, sang pelatih merekrutnya sebagai pemain football. Tetapi dia memilih universitas yang sangat berbeda dan dia khusus wanita saja. Dan semenjak kuliah itu Forrest hanya fokus untuk bermain football. Dan ternyata Forrest ini yang punya kemampuan berlari sangat diandalkan dari timnya. Dan tim football itu juga mengikuti kejuaraan. Dan Forrest yang sangat diandalkan itu membuat timnya meraih kejuaraan. Dan hal itu membuatnya di sini diundang ke istana presiden dan mereka mendapatkan penghargaan. Dan setelah kejuaraan itu Forrest juga menempatkan dirinya di sini. Dia langsung kuliah dan sesampainya di sana Forrest pun bertemu dengan Jenny dan pacarnya. Dan di sini memang sedang berpacaran di dalam mobil, tetapi dia mendengar Jenny kesakitan. Forrest juga langsung menghampirinya dan memukul pacarnya tersebut. Dan Jenny yang kaget langsung melerai mereka. Dan tapi karena pacarnya Jenny sangat kesal dengan Forrest, dia pun memutuskan hubungannya dengan Jenny. Dan di saat itu Jenny yang sangat tidak suka kalau kehidupannya terus diikuti Forrest. Dan kemudian Jenny menyadari kalau Forrest memang tidaklah mengerti apa itu cinta. Dan tanpa disadari Forrest yang sudah beberapa tahun kuliah kemudian lulus. Dan ternyata selama 5 tahun itu Forrest hanya sibuk bermain football. Dan ketika kelulusannya, Forrest yang sedang berfoto dengan ibunya didatangi oleh seorang tentara. Melihat sembalaran yang diberikan, Forrest berpikir kalau dirinya ini sangat tertantang oleh hal tersebut. Dan Forrest pun mendaftarkan diri untuk mengikuti wajib militer. Dan keesokan harinya
Forrest juga dijemput oleh pasukan militer tersebut. Dan ketika dia SD, Forrest yang sedang mencari tempat duduk tidak diberikan oleh rekan-rekannya. Dan pada akhirnya ada seorang rekan yang menawarkan tempat duduk dan dia pun akhirnya bisa duduk. Dan rekannya pun memperkenalkan dirinya dan bercerita tentang bisnis udang yang dikelola ibunya. Dan tidak hanya itu, namanya itu adalah Bubba, orang berkulit hitam dan tidak bisa ditutup, dan dia selalu bercerita tentang udang. Dan di sana Forrest dan Bubba ditugaskan untuk belajar bagaimana membongkar senjata dan merapikannya lagi. Dan ternyata Forrest dengan sangat cepat membongkar dan memasang senjata itu lagi. Sersan yang melihat itu pun kaget dan mengatakannya bahwa di dunia ini yang bisa menciptakan secepat itu. Dan pada malam harinya Forrest dikejutkan oleh rekannya yang membeli sebuah majalah dewasa, dan dia kaget karena di majalah itu ada fotonya Jenny. Dan Forrest pun berpikir dan dia pun berhenti kuliah. Dan di majalah itu dia mendapatkan kabar tentang Jenny, yang mana dia akan tampil di sebuah kafe yang tempatnya ini tidak jauh dari tempatnya sekarang. Dan sesampainya di sana, Forrest juga terkejut dengan penampilan Jenny saat itu. Dan ternyata dia tampil di kafe itu hanya dengan gitar saja, dan di sana banyak sekali pria yang menggoda Jenny. Dan melihat hal itu, Forrest pun langsung menghajar pria tersebut dan membawa Jenny pergi dari situ. Tetapi Jenny di situ akhirnya berkata kalau dirinya ini sangat tidak suka kalau Forrest mencampuri kehidupannya. Dan di saat itu Jenny memberhentikan sebuah mobil yang sedang lewat, dan dia berkata kepada Forrest kalau dirinya ini ingin pergi kemana saja yang dia mau. Dan di situ dia memberitahunya bahwa dirinya ini akan ikut serta berperang melawan Vietnam. Jenny yang melihat itu terdiam, dan dia mengatakan suatu hal yang sangat penting bareng Forrest. Dan kalau nanti Forrest kesulitan, dia larilah sekencang-kencangnya. Dan di sini itulah yang akan menyelamatkannya. Dan dia pun berjanji kepada Jenny kalau dia akan baik-baik saja, dan Forrest akan mengirimkan kabar. Dan keesokan harinya dia berangkat menggunakan helikopter menuju ke Vietnam. Dan sesampainya di sana, Forrest dan Bubba dipertemukan dengan letnan. Dan singkat cerita, pada akhirnya Forrest dan Bubba bergegas untuk maju ke medan perang, dan yang dipimpin oleh Letnan Dam. Dan di perjalanan tersebut mereka dikejutkan dengan hujan yang sangat lama, dan hujan itu pun tidak berhenti selama 5 hari. Dan di tengah derasnya hujan, Bubba di sini dia tanya, dan dia akan dijadikan tangan kanannya di perusahaannya. Dan perusahaannya itu dan bisnis itu adalah membangun sebuah perusahaan tentang menangkap udang dan mengelolanya menjadi makanan. Dan mendengar itu dia pun setuju, dan hujan terus berlanjut sampai pada esokannya. Tetapi Forrest memang tidak lupa menyempatkan diri dan mengirimkan surat. Dan di sini pada esok harinya hujan berhenti, dan tiba-tiba hujan itu pun berganti dengan hujan peluru dari arah depan, yang artinya peperangan pun juga sudah dimulai. Forrest juga bersembunyi dan kaget melihat kejadian tersebut. Letnan Dan yang melihat Forrest pun yang sedang terdiam karena serangan itu, dia langsung menyuruh pasukannya untuk lari ke tempat yang aman. Dan dia pun berlari dengan sangat kencang sampai pada akhirnya dia menyadari kalau dirinya ini telah jauh meninggalkan teman-teman.
dan dia sadar kalau Pupa masih terjebak di medan perang, dan Forrest juga balik lagi memasuki medan perang. Dan sesampainya di sana, dia pun melihat banyak sekali tentara yang sedang terluka, dan ketika dipertemukan satu persatu ke tempat yang lebih aman. Dan saat Forrest itu kembali lagi, dia pun melihat Letnan dan terluka sangat parah, dan dia pun menggotongnya ke tempat yang aman. Dan di sini dia tidak ingin dibawa oleh Forrest, tapi di situ Forrest belum bisa memang menemukan tempat itu berada. Dan di sini dia ketika mau masuk lagi, dia pun langsung menahannya dan memberitahu kalau di dalam sana ada serangan udara. Dan dia tidak peduli dengan omongannya, dan dia pun menemukan temannya itu. Sesampainya di dalam, dia menemukan Pupa dengan sangat banyak darah, dan dia pun membotongnya dan membawanya keluar dari medan perang. Dan sebelum sampai di tempat yang aman, tiba-tiba bokongnya pun tertembak oleh serangan udara. Sayangnya nyawanya itu pun memang sudah tidak ketolong lagi, dan Pupa pun akhirnya meninggal dunia. Dan setelah kejadian itu, Forrest dan temannya yang selamat dari tempat tersebut berakhir di rumah sakit militer. Dan di sini di rumah sakit itu dia harus merelakan kedua kakinya, dan dia mendapatkan luka yang hanya terletak di bagian pantat. Dan di sini dia merasa kesal kepada Forrest karena Letnan yang seharusnya mati di medan perang sebagai letnan yang terhormat, tapi karena ditolong oleh Forrest, kini Letnan berhasil menjadi pria yang catat dan tidak dihargai lagi di militer tersebut. Dan keesokannya di dalam rumah sakit, Forrest yang sibuk menonton televisi diajak oleh temannya untuk bermain pingpong. Tetapi Forrest pun yang dengan polosnya ternyata dengan gampang memainkan permainan itu, dan kini setiap harinya Forrest di dalam rumah sakit hanya bermain pingpong saja. Dan ternyata tanpa disadari, Forrest pun berkebakat dalam hal tersebut, dan dia mendapatkan perawatan. Forrest dan para rekannya yang selamat dari medan itu mendapatkan undangan untuk datang ke istana Presiden. Ketika dia ingin memberitahukan kabar itu kepada Letnan Dan, ternyata Letnan Dan sudah pulang ke rumah. Dan setelah itu Forrest pun mendapatkan penghargaan medali, dan di saat itu dia ditinggalkan oleh Letnan Dan. Dan ketika tiba di tempat militer, Forrest pun hanya sibuk bermain pingpong saja, dan melihat bakatnya, dia akhirnya direkomendasikan untuk ikut kejuaraan pingpong di Tiongkok. Dan singkatnya, Forrest juga yang direkomendasikan untuk mengikuti kejuaraan itu berhasil memenangkan kejuaraan di Tiongkok, Cina. Dia berhasil membawa nama Amerika, dan lagi-lagi di sini setelah keberhasilan itu, dia pun datang ke istana presiden dan dia berhasil mendapatkan penghargaannya lagi. Dan ketika di sana dia menyempatkan diri untuk berjalan-jalan berkeliling istana. Dan di sekitaran istana itu dia melihat banyak sekali pendemo, dan ketika dia sedang sibuk memotret sekeliling itu, tanpa disadari Forrest juga berada di barisan para pendemo itu. Dan tidak lama kemudian, Forrest yang berada di barisan itu naik ke panggung dan disuruh untuk berpidato. Ketika Forrest sedang berpidato, dia dipertemukan dengan Jenny yang ternyata ada di barisan pendemo, dan pada akhirnya mereka bertemu kembali. Dan ketika dia bertemu kembali, dia diperkenalkan dengan temannya, dan teman-temannya itu pun membawanya ke tempat Forrest berkumpul. Dan di sana Forrest diinterogasi dengan orang-orang berkulit hitam. Dan pada saat itu Forrest ya memang tidak sengaja melihat Jenny
yang sedang dipukul oleh seorang pria, Forrest juga langsung menghajar pria itu dan menyebabkan Forrest dan Jenny harus keluar dari sana. Setelah kejadian itu, dia pun berjalan bersama dan keesokan harinya lagi-lagi Jenny meninggalkan Forrest dan yang membuatnya merasa sangat sedih. Dan keesokan harinya berkat Forrest yang memenangkan kejuaraan itu membuatnya diundang ke acara televisi, dan di sana Forrest bertemu dengan musisi terkenal yang bernama John Lennon. Dan sepulang dari sana Forrest pun dikejutkan dengan kedatangan Letnan dan ketika dia yang melihat itu merasa sangat kasihan karena dia merupakan membicarakan kejadian yang mereka alami pada saat itu dan menunggu ke arah tempat. Dan ketika sampai di rumah, Letnan dan mengajaknya untuk minum di sebuah klub, dan di sana Forrest memberitahukan kepada Letnan kalau dia akan menjalankan bisnis udang yang pernah dia bicarakan kepada waktu itu. Dan singkat cerita, Forrest di sini menjadi militer itu akhirnya dibebas tugaskan dan mendapatkan uang pensiun yang sangat banyak. Forrest pun teringat kalau semisal dia menjalankan bisnis menangkap udang yang diciptakan pada waktu itu, dan dia memang berkunjung ke rumah orang tuanya Boba, dan dia pun memang sangat banyak, tapi Forrest membelanjakan uangnya untuk membeli kapal agar dia bisa menjalankan bisnis udangnya itu. Dan keesokannya di sini dia dengan semangat berlayar untuk pergi, dan dengan usahanya itu dia sangat kesulitan. Ketika Forrest berlayar, dia pun mengirimkan surat kepada Letnan dan dia bisa bergabung dengan dia, dan dia pun datang dan mereka berdua bekerja sama. Di hari berikutnya mereka mendapatkan masalah yang begitu besar dan hujan yang begitu deras dan ombak yang begitu besar langsung mendatangi kapal yang mereka gunakan. Dan di sini para nelayan mendapatkan berita kalau mereka pun untuk kapalnya dihancurkan, dan di sini dia pun berhasil selamat daripada itu, dan dia pun mendapatkan untung yang sangat banyak. Dan ternyata usaha mereka pun berhasil dan sukses. Tetapi di tengah itu, di sini Forrest mendapatkan kabar kalau ibunya sedang jatuh sakit, dan dia pun berenang menuju ke rumahnya itu. Dan sesampainya di rumah, di sini dia pun yang terlihat sangat lemah, tidak terberdaya memberikan nasihat dan kalimat terakhir untuk Forrest. Dan ibunya pun mengatakan kalau yang hidup pasti akan meninggal, maka dari itu dan dia harus memberikan yang terbaik selagi masih hidup. Dan di sini ibunya pun meninggal dunia. Dan beberapa waktu berlalu, setelah sekian lama tidak bertemu, dia yang merawat halaman rumahnya tiba-tiba di sini dikejutkan dengan kehadiran Jenny. Dan dua insan yang sudah lama tidak bertemu langsung melepas rindu. Dan pada suatu malam mereka berdua langsung bercinta. Dan keesokan harinya Jenny pun pergi meninggalkan Forrest begitu saja, dan hanya meninggalkan sepasang sepatu untuk Forrest. Forrest yang terbangun dan melihatnya pun menghilang langsung merasa hancur, dan hingga dia akhirnya memakai sepatu pemberian Jenny. Dan di sini dia pun langsung berlari sejauh mungkin dan pergi mengelilingi Amerika untuk melampiaskan kesedihannya. Dan hari demi hari berlalu, dia masih terus berlari mengelilingi Amerika hingga pada akhirnya
Kabar itu pun tersebar ke seluruh media di negeri itu, dan Forrest menjadi orang yang sangat terkenal karena sudah 2 tahun lamanya dia berkeliling Amerika. Dan saat ini Forrest pun sudah sampai di putaran keempat, dan di suatu tempat, di sebuah restoran, di mana berita televisi mengenai Forrest itu disiarkan. Dan ternyata restoran itu memang tempat Jenny bekerja. Jenny yang melihat berita televisi itu merasa terkejut melihatnya di sana, hingga pada akhirnya dia mengirimkan surat ke Forrest untuk menyuruhnya berhenti dan mengajaknya menemuinya di rumah. Dan membaca surat itu, Forrest pun merasa sangat bahagia karena pada akhirnya dia bisa bertemu dengan Jenny. Saat di rumah Jenny, tiba-tiba saja Forrest ini melihat anak yang baru pulang sekolah, dan di sini dia pun mengetahui anak itu adalah anaknya Jenny. Dan untuk kesekian kalinya hati Forrest pun hancur, dan Jenny di sini berkata kalau ayah kandung dari anak itu adalah Forrest itu sendiri. Dan singkat cerita, beberapa waktu kemudian mereka pun melangsungkan pernikahan. Dan di situ Letnan dan pun datang dan memang memberikan selamat kepada mereka berdua. Setelah mereka berdua pernikahannya pun berlalu, tetapi suatu ketika Jenny pun memberitahu kepada Forrest kalau dia sedang menderita sebuah penyakit, dan ternyata umurnya ini sudah tidak bisa lama lagi. Dan di sebuah kasur di mana Jenny berbaring lemas, di sini yang tidak berdaya itu Forrest pun yang sedang menemaninya itu memang langsung menceritakan sebuah hal yang pernah dilaluinya di masa lalu saat dia berpisah dengan Jenny. Dan mendengar kisah petualangan Forrest, Jenny pun merasa sangat terharu dan bahagia karena selama ini Forrest selalu setia menunggu Jenny. Dan Jenny akhirnya mengatakan kalimat terakhir persis seperti apa yang ibunya dulu pernah katakan di akhir hidup. Dan di sini pada akhirnya Jenny pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dan hari demi hari berlalu, Forrest pun membesarkan anaknya sendirian, dan dia membuatkan sarapan, mengantarkannya sekolah, dan mengajarinya tentang segala pengalaman hidup yang pernah dia alami. Dan di akhirnya, dan setelah mengantarkan anaknya pergi ke sekolah, Forrest pun duduk di sebuah bangku, tempat di mana bangku itu adalah bangku yang dulu ketika kecil dia selalu duduk bersama ibunya. Dan di situ Forrest juga hanya bisa duduk merenung dan mensyukuri semua kisah hidupnya. Dan kemudian dia memutuskan untuk bisa melanjutkan hidup dengan bahagia dan terus mencoba apa yang belum pernah dia coba. Dan untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.